Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Al-Aqilah, mahasiswi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas Psikologi E. Di sini saya hanya akan membuka sesi wawancara saya dengan dua narasumber. Yang pertama yakni dengan Bapak Mu'adz. Beliau merupakan Sekretaris Umum dari Organisasi Masyarakat Ahlul Bait Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur. Kemudian narasumber saya yang kedua adalah tokoh masyarakat atas nama Ustadz Muhammad Mansur. Alasan saya mengambil tema kebebasan berkeyakinan dan sila ketuhanan adalah karena saya rasa sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa sudah mencakup kebebasan berkeyakinan pada setiap individu. Namun saya lihat banyak dari masyarakat yang mengangkat perbedaan keyakinan sebagai penyebab kesenjangan, diskriminasi, dan bahkan konflik. Salah satunya adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Ini merupakan isu yang masih hangat di masyarakat, di mana kesenjangan antara dua keyakinan tersebut, dua mazhab tersebut masih sangat kuat. Hal tersebut mengakibatkan Syiah sebagai kelompok minoritas belum mampu mengekspresikan diri secara gamblang kepada masyarakat umum karena tekanan-tekanan yang diperoleh dari kelompok-kelompok yang lebih besar. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa masyarakat ini belum mampu secara utuh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya pada kebebasan berkeyakinan. Selanjutnya, mari kita simak wawancara saya dengan narasumber pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja wawancaranya dengan narasumber kita, yakni Bapak Mu'adz dari ABI. Baik. Silakan. Untuk pertanyaan pertama, apakah Pancasila relevan dengan kebebasan berkeyakinan, khususnya pada sila ketuhanan? Sangat relevan karena Tuhanlah yang memberikan kebebasan kepada manusia. Tuhan pula yang kemudian memberikan nilai pada kebebasan itu. Dan hanya Tuhan yang berhak mengatur dan membatasi kebebasan manusia. Maka sangat relevan sila ketuhanan terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama. Baik. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua, yakni seberapa pentingkah nilai ketuhanan itu sehingga dijadikan sila pertama dalam Pancasila? Mengacu pada pertanyaan pertama bahwa karena Tuhanlah yang maha membatasi dan maha memberi kebebasan kepada manusia, maka dari poin itu sila ketuhanan yang Maha Esa harus ada di posisi teratas daripada sila-sila yang lain, karena bukan hanya sekedar pemberi nilai, tapi Tuhan juga yang menggariskan nilai itu. Tuhan pula yang kemudian menentukan batas daripada kebebasan yang diberikan kepada manusia. Maka sila ketuhanan harus mendahului sila-sila yang lain. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, jadi tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Saya lihat banyak di media sosial, khususnya lebih spesifik pada agama Islam itu ada oknum-oknum yang mengafirkan sesamanya hanya karena berbeda keyakinan. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Bahwa hal pertama yang harus dipahami adalah keyakinan itu berdasarkan interpretasi yang bisa diambil, yang bisa dicakup oleh kemampuan orang itu. Bahwa seseorang kemudian meyakini sesuatu karena dia mendasarkan pada pemahaman dia akan sesuatu. Nah, bertolak dari ini, mengkafirkan atau menyalahkan pandangan orang lain secara frontal adalah sesuatu yang tidak bijaksana. Bahwa setiap orang memiliki pemahamannya sendiri. Nah,
titik temunya adalah berdiskusi. Bagaimana kemudian mendiskusikan perbedaan itu, kemudian mencari mana yang terbaik, bukan kemudian memvonis sesatkan orang yang berbeda pandangan. Kecenderungan di masyarakat mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain, ini sebuah kebudayaan yang sebetulnya tidak ada dalam akar budaya bangsa kita. Akar budaya bangsa kita adalah akar yang memiliki toleransi yang sangat mendalam. Oleh karena itu, jika mengajak pada nilai-nilai luhur Pancasila, maka kebudayaan menyalah kafirkan orang lain itu tidaklah tepat. Jadi dalam pandangan kita, kebebasan orang itu berhak untuk dia nikmati sendiri tanpa kemudian diintervensi oleh pihak manapun. Baik. Kemudian pertanyaan terakhir ya, terkait upaya yang dilakukan ABI sebagai organisasi masyarakat dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Bisa dijelaskan? Belum lama ini ABI menghelat musyawarah daerah secara nasional untuk di Sekup Jawa Timur. Kebetulan saya mengawal belasan kota kabupaten melaksanakan musda, di mana salah satu poin dari musda itu merekomendasikan pendalaman nilai-nilai Pancasila. Artinya bahwa pendalaman nilai Pancasila itu adalah hal penting yang harus dipahami oleh seluruh anggota, oleh seluruh pengurus bahkan, agar dia mampu menghayati dan mengamalkan Pancasila. Karena sesuai dengan apa yang kita yakini, Pancasila itu tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran agama. Bahkan Pancasila adalah inti atau disarikan dari ajaran luhur agama itu sendiri. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Muad atas waktunya yang sangat berharga. Sekian dari saya dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu berbicara tentang kebebasan berkeyakinan, tentunya kita tidak asing lagi dengan kata toleransi jika membahas itu ya. Selanjutnya mari kita simak wawancara berikutnya terkait toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja Pak. Ya, Sebagai tokoh masyarakat, bagaimana pandangan Bapak terkait toleransi dan bagaimana itu pentingnya pada masyarakat? ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi itu sesuatu yang pokok yang dibutuhkan untuk kehidupan bersosial masyarakat. Khususnya di Indonesia, toleransi menjadi yang paling utama yang harus diutamakan, karena mengingat bangsa Indonesia ini dari berbagai macam agama, suku, ras, dan lain sebagainya, sehingga toleransi itu sangat dibutuhkan di depan. Tanpa adanya toleransi maka tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman, kacau terus kacau. Alhamdulillah kalau kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila, di mana menurut hemat saya Pancasila itu adalah suatu kesepakatan bersama, perjanjian. Kita sebagai Muslim dalam hal ini bisa menerima perjanjian tersebut, perjanjian yang namanya ikatan yang berupa Pancasila itu, karena di zaman Rasulullah itu juga pernah Rasulullah itu mengikat perjanjian dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan kabilah-kabilah di Madinah ketika itu, sehingga ini menjamin kelangsungan hidup bersosial masyarakat
ketika itu, sehingga karena tenang, tentram, maka ekonomi pun jalan, kegiatan masyarakat pun sama-sama jalan, sehingga menjadi kondusif dan aman. Itu yang paling penting. Saya pikir Pancasila ini bagus sekali untuk umat beragama, khususnya Islam, karena kalau kita memaksakan diri tentunya tidak ada ketenangan di belakangnya. Jadi toleransi sangat dibutuhkan dalam segala hal, tentunya tidak dalam ranah akidah. Kalau masalah akidah kita harus berkeyakinan sesuai dengan akidah kita sendiri. Tapi ketika kita mengekspresikan akidah, maka di sana dibutuhkan toleransi supaya apa? Supaya sama-sama jalan, kondusif, damai, dan ini akan menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara adil, makmur, kemahrifah, loh jinawi. Saya pikir seperti itu. Baik. Kemudian lebih lanjut Pak, bagaimana menurut Bapak tentang sila ketuhanan yang Maha Esa? Itu bisa dijelaskan. Oh ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Kembali saya tekankan bahwa kita sebagai muslim seharusnya merasa bangga mempunyai Pancasila dan tidak perlu adanya keberatan. Karena apa? Karena di dalam Pancasila itu sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Memang sepintas ini umum, bukan Allah langsung menyebut Allah dan sebagainya, akan tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu artinya adalah Tuhan yang Esa itu Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu, bukan dua, tiga atau yang lainnya. Nah ini sebetulnya di situ ada ruh Islam, karena kita juga tahu dalam sejarah bahwa pendiri-pendiri negara ini dulu, pendiri-pendiri negara Indonesia itu sebetulnya mereka juga paham tentang akidah, tentang Islam, akan tetapi karena dengan pertimbangan lain, karena kebinekaan, banyak agama di Indonesia, banyak suku bangsa dan sebagainya, maka sehingga dipakailah ketuhanan yang Maha Esa secara umum, akan tetapi ruhnya sebetulnya adalah ruh akidah tauhid. Esa itu artinya satu, yang tunggal, tidak ada yang lain. Ini yang pertama. Kemudian mengenai tadi kelanjutan daripada toleransi, bahwa kalau kita sudah berketuhanan yang Maha Esa, kita mempunyai pedoman atau prinsip juga bahwa agama itu memang tidak bisa dipaksakan. Dalam surat Al-Baqarah itu di awal juz 3 atau ya ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, yang intinya bahwa kita tidak boleh memaksakan seseorang harus mengikuti satu agama ini, harus ini, harus ini. Agama itu bebas. Kita pun dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dikasih pilihan antara iman dan kufur, dan kita bebas memilih. Dengan catatan kita harus berani menanggung konsekuensinya. Ketika kita memilih iman, konsekuensinya surga. Ketika kita memilih kufur, berarti konsekuensinya adalah neraka. Dalam hal agama pun juga seperti itu. Di Indonesia kita tidak bisa kita terapkan satu agama Muslim semua, tidak bisa. Kamu orang Indonesia karena Pancasila harus Muslim, tidak bisa. Karena ini akan melahirkan gesekan-gesekan atau kontradiksi yang tidak sehat, tidak damai, tidak, artinya menyebabkan kekacauan di belakang hari. Karena itu dengan prinsip la ikraha fiddin, dengan kita mengikuti Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, maka kita insya Allah sebagai muslim sudah bebas menjalankan keyakinan kita dengan sebebas-bebasnya, tanpa ada gangguan, tanpa ada tekanan, tanpa ada hal-hal yang memberatkan kita. Karena itu menurut saya di Indonesia khususnya dengan Pancasila itu sudah luar biasa.
dan ini terbukti selama atau sudah lebih dari 50 tahun atau sekitar 70 tahun Indonesia menunjukkan kesuksesannya. Tidak ada masalah yang cukup berat dalam hal kebinekaan. Bahkan justru dengan kebinekaan itu kita bisa bersinergi menjadi lebih maju, kompetitif yang sehat, dan akhirnya mengantarkan kita kepada kemajuan, kemakmuran, kebebasan, dan seterusnya. Insya Allah ke depan kalau kita setia dengan Pancasila yang jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama yang kita yakini, kita juga punya prinsip agama yang tidak bisa dipaksa, kita juga dikasih contoh oleh Rasulullah dengan toleransi yang begitu tinggi dari Rasulullah SAW, maka insya Allah ke depan akan terjamin kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, makmur, sejahtera insya Allah. Saya kira cukup segitu. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan atas waktunya. Dari kami sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang bersedia menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Dari yang saya dapat menyimpulkan bahwa kebebasan berkeyakinan relevan dengan Pancasila, khususnya pada sila pertama, yakni sila ketuhanan. Karena Tuhanlah yang memberikan manusia kebebasan, hak untuk bebas, hak untuk kebebasan berkeyakinan, meyakini. Kemudian, untuk mengatasi konflik antar perbedaan keyakinan bisa dilakukan dengan membuka forum diskusi terbuka yang mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang di dalamnya terdapat kedamaian. Nah, untuk upaya terakhir, yakni implementasi nilai-nilai Pancasila pada masyarakat, terutama pada persatuan Indonesia, bisa dilakukan dengan toleransi. Barang siapa jika masyarakat memegang kuat toleransi sebagai prinsip dalam kehidupannya, insya Allah kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan secara damai dan mencapai integrasi bangsa. Sekian dari saya mohon maaf, saya pamit undur diri apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harinya menyenangkan.